Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this opportunity, I will present about Introduction of Communication English Language Teaching, or ELT. As we know, teaching any language is fundamentally different from teaching knowledge-based subject. Here's how. The first, information-based teaching. The purpose of education in most settings is to broaden the knowledge and skill base of the student. That remains throughout the levels of study from primary school to postgraduate course at university. How the teaching happens is a very variable and may be inflexible, imaginative, and downright dull and boring. Whichever it is, teachers start from the premises that they know something their students do not, and they use their common language to enhance and expand the experience of the learners. Apa yang dimaksud di sini adalah bahwa sebagian besar pengajaran mengharuskan guru untuk menggunakan bahasa yang dia miliki bersama dengan siswa untuk membantu mereka memperoleh informasi dan keterampilan baru. Nah, misalnya dalam mengajar mata pelajaran pada sekolah umum seperti matematika, sejarah, olahraga, dan sastra, guru dan peserta didik berbagi bahasa yang sama tetapi memiliki pengalaman yang berbeda. Karena tujuan pengajaran adalah menggunakan bahasa untuk mendekatkan pengalaman guru dan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menceritakan fakta kepada orang-orang dan meminta mereka untuk mengingatnya, dengan mengarahkan mereka untuk menemukannya sendiri dan dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana segala sesuatunya bekerja. And the next, the second, language teaching. Language teaching is the mirror image of mass teaching. Di sini mengasumsikan bahwa sejak awal guru dan peserta didik berbagi pengalaman yang sama tentang dunia, tetapi berbeda dalam media di mana mereka berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis tentang mereka. Nah, tujuan dari pengajaran bahasa adalah untuk membawa bahasa yang digunakan para pembelajar ke dalam keselarasan yang lebih dekat dengan bahasa di mana guru ada untuk membantu mereka memperolehnya. Di sini bisa kita lihat dalam kedua kegiatan tersebut, peran mediasi utama dari guru tetap sama, namun input dan outputnya terbalik. Berikut prosesnya. Untuk pengajaran berbasis informasi, sumber termasuk buku teks, guru, web, film, sampel, bahkan kunjungan eksternal. Dan sistem proses mengacu pada peralatan, teknologi informasi, peralatan sains dan teknologi. Sumber daya untuk pembelajaran meliputi komputer, laboratorium, perpustakaan, dan pusat pembelajaran. Pada proses untuk pengajaran bahasa, pengetahuan peserta didik mencangkup pengetahuan mereka tentang dunia secara umum, pengalaman mereka sendiri dan pandangan mereka sendiri, serta pemahaman tentang bagaimana sesuatu dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Teks dan sumber dapat berupa film, rekaman audio, buku kursus, materi yang ditulis untuk pelajar, teks,
otentik, dan banyak lagi. Konteks dan latar mengacu pada lingkungan, tempat bahasa diatur, peserta, tujuan mereka, peran mereka, latar dan tingkat formalitas, dan sebagainya. And the next, for example, someone who needs the language to answer the telephone in English and read so amazed to customer will need good listening and speaking skill, and some less good writing skill. The ability to read a novel or short story for pleasure in English is something they certainly don't need. Mereka juga tidak tahu menulis esai akademis dalam bahasa Inggris atau teks panjang. In summary, taking into account in needs of the learners leads us to focus on the first, the function people need to be able to use and understand. The second, the skill, reading, writing, speaking, and listening that they need to use. The third, the level of formal accuracy, grammar, spelling, pronunciation that they need to attain. Fourth, the types of setting in which they need to learn and practice the language. The rules people associate with teacher they have incurred are usually the first, an informer or knower, mengirimkan informasi dengan cara tertentu, dengan dikte, elisitasi, dan memimpin, mempertanyakan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. The second, a planner, memberitahu orang yang harus dilakukan, menetapkan tugas dan tes, mengarahkan orang ke sumber daya, memberikan pekerjaan rumah, dan sebagainya. The third, a counselor, memberi nasihat tentang pembelajaran, karir, studi lebih lanjut, dan sebagainya. Fourth, disciplinarian, menyuruh orang pergi atau membuat aturan atau menjaga lingkungan dan sebagainya. I think enough from me and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.